Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susilo dari kelas Informatika 01 dengan NIM 18111823 akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu dengan judul Face Mask Detection Using Algorithm CNN. Yang pertama di sini saya akan memberitahu package atau library yang saya gunakan. Yang pertama itu ada OpenCV, terus Keras, TensorFlow, Matplotlib, terus NumPy, dan Scalar. Yang pertama-tama yaitu pengenalan algoritma CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multilayer persistent atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Di sini terdapat gambar proses dari algoritma CNN. Yang pertama, gambar inputan atau disebut kernel, lalu masuk ke layer convolution ditambah dengan dengan aktivasi yaitu ReLU, lalu masuk ke pooling, lalu masuk ke layer convolution lagi, terus pooling, lalu masuk ke data di flatten. Di sini terdapat hidden layer yang mana nanti akan menghasilkan data-data yang sesuai kita inginkan. Yang pertama yaitu convolutional layer. Layer yang pertama kali menerima input gambar langsung pada arsitektur. Operasi pada layer ini sama dengan operasi konvolasi, yaitu melakukan operasi kombinasi linear filter terhadap daerah lokal. Filter merupakan representasi bidang reseptif dari neuron yang terhubung ke dalam daerah lokal atau local connectivity pada input gambar. Bentuk layer dipresentasikan sebagai volume. Yang kedua yaitu pooling layer. Pooling layer akan mereduksi ukuran spasial dan jumlah parameter dalam jaringan serta mempercepat komputasi dan mengontrol terjadinya overfitting. Pooling layer bekerja dengan blok spasial yang bergerak sepanjang ukuran feature pattern. Ukuran pergeseran blok pada umumnya adalah ukuran pada dimensi blok itu sendiri sehingga tidak ada overlapping, sehingga pada convolution layer pergerakan blok diikuti dengan perhitungan polling pada masukan pola fitur. Yang ketiga ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi atau fungsi transfer merupakan fungsi nonlinear yang memungkinkan sebuah jaringan untuk dapat menyelesaikan permasalahan non-trivial. Setiap fungsi aktivasi mengambil sebuah nilai dan melakukan operasi matematika. Pada arsitektur CNN, fungsi aktivasi terletak pada perhitungan terakhir keluaran feature map atau sesudah proses perhitungan konvolasi atau pooling untuk menghasilkan suatu pola fitur. Beberapa macam fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam penelitian antara lain fungsi sigmoid, time, rectified linear unit atau disebut ReLU, terus leaky ReLU, dan parametric ReLU. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari proses data training. Yang pertama, gambar atau dataset diimpor dari folder dataset, lalu gambar di-resize. Semua gambar di-resize menjadi ukuran 224 pixel kali 224 pixel. Yang nanti selanjutnya gambar tersebut akan dirubah ke dalam bentuk array. Ini adalah contoh dari dataset yang ada, yaitu foto-foto orang menggunakan masker dan yang tidak menggunakan masker. Selanjutnya yaitu penjelasan proses pada saat training data. Yang pertama, gambar atau dataset masuk ke convolutional layer pertama.
yang memiliki jendela konvensional 3x3 dengan menggunakan fungsi aktivasi relu yang mana nantinya akan menghasilkan 200 petafitur dengan maksimal cooling yang ukurannya 2x2. Selanjutnya gambar masuk ke layar konvensional kedua. Di sini sama saja dengan layar konvensional yang pertama, namun di sini peta fitur yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 100. Yang terakhir, dua lapisan terhubung penuh, satu lapisan tersembunyi dan satu lapisan pengeluaran. Lapisan tersembunyi memiliki 128 neuron dan lapisan keluarannya hanya memiliki 2, satu untuk setiap kelas. Kelas kelas di sini yang dimasukkan yaitu kelas menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Di sini menggunakan fungsi aktivasi softmax. Untuk proses training datanya sendiri memakan waktu 45 menit 56 detik dan 81 milisecond. Ini adalah hasil dari training data tersebut. Yang pertama, pada awal-awal akurasi dari training data sangat sudah cukup tinggi, di atas 80%. Tapi lama-lama akurasinya meningkat, bahkan sampai mencapai 100%. Begitu berbanding terbalik dengan training loss-nya. Semakin lama training loss-nya semakin sedikit, jadi sehingga akurasinya semakin tinggi. Lalu untuk proses real time, dikarenakan masalah teknis. Sebenarnya kemarin saya update versi Python-nya ke 3.9, yang mana library TensorFlow nggak support di Python yang paling baru. Jadi saya nggak bisa mendemokan. Tapi dari kesimpulan tadi dapat dilihat bahwa akurasi dari program ini cukup tinggi. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.